Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Subscribe Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas pertanyaan dari salah satu rekan kita di kolom komentar yang menanyakan kapan waktu yang tepat pengaplikasian pupuk generatif pada tanaman anggur sebelum kita buahkan. Jadi pada konten kali ini saya akan bahas tentang pertanyaan tersebut. Jadi waktu yang tepat untuk mengaplikasikan pupuk generatif untuk membuahkan anggur itu kapan? Jadi seperti ini. Ini adalah varian akademik yang saya tanam grounding di tanah langsung. Seperti itu ya. Ini di tanah langsung. Dan ini usianya sudah 3 tahun lebih dan sudah mengalami beberapa kali permajaan. Ini permajaan primer saya lakukan di sini, permajaan sekunder saya lakukan di sini, dan juga permajaan tersier. Dari ini sudah mengenal renewal spur dan renewal can untuk produktivitas yang lebih baik dan kelangsungan hidup tanaman yang lebih terjamin. Ada beberapa alasan kita melakukan renewal spur. Salah satunya adalah pertumbuhannya kurang maksimal atau stuck. Jalur nutrisi tidak lancar karena beberapa faktor. Yang pertama adalah terserang kutu perisai dan lambat penanganan. Yang kedua, terjepitnya cabang sekunder pada lilitan para-para dan menimbulkan luka, sehingga menyebabkan pengeringan daripada sebelah atau pengeringan separuh daripada batang sekunder. Karena itulah saya melakukan peremajaan sekunder atau renewal spur, termasuk renewal can. Jadi intinya peremajaan primer, sekunder maupun tersier adalah untuk pertimbangan kelangsungan hidup tanaman dan produktivitas lebih baik dengan beberapa alasan yang menjadi hambatan untuk pertumbuhan tanaman anggur ini. Di pohon ini terbentuk 12 cabang tersier untuk pembuahan kali ini, seperti ini. Kapan waktunya kita memberikan pupuk generatif? Oke, yang pertama, setelah kita lakukan axle break di ujung cabang tersier ini, seperti ini. Cabang tersier telah kita hentikan di ujung atau axle break, seperti itu. Dan batang tersier ini ukurannya telah rata dari ujung sampai ke pangkalnya. Lalu berapa ukuran ideal untuk cabang tersier ketika kita akan memasukkan pupuk generatif? Minimal ya, mendekati ukuran sedotan. Belum sama sekali seukuran sedotan. Minimal mendekati ukuran sedotan atau separuhnya, seperti ini. Ini masih kecil. Tetapi kenapa masih kecil ini kita berikan pupuk generatif? Kita masih punya waktu 5 minggu dari sekarang. Karena kita akan aplikasikan pupuk generatif selama 4 kali dalam 1 bulan. Rutin seminggu sekali sebanyak 4 kali. Artinya ketemu waktu 1 bulan. Dan kita istirahatkan pemupukan 1 minggu sebelum pemangkasan. Atau pemangkasan akan kita lakukan di minggu kelima. Artinya kita masih punya waktu 5 minggu. Dan di waktu 5 minggu itu cabang-cabang tersier ini biasanya pengalaman di saya sudah seukuran pensil pada saat kita melakukan pemangkasan di minggu kelima setelah hari ini. Dan itu adalah cabang ideal yang untuk dibuahkan atau cabang ideal untuk kita lakukan pemangkasan pembuahan. Seperti itu. Untuk tersier yang tertinggal seperti ini, axle break-nya jangan terlalu panjang. Karena untuk memanjangkan ini memakan waktu lebih lama lagi. Karena ini varian akademik, kita bisa melakukan pemangkasan spur maupun can. Oke.
Sebelum kita lanjutkan, biar teman-teman tidak bingung, apa itu spur pruning, apa itu can pruning. Spur pruning adalah pemangkasan anggur dengan menyisakan 4 mata tunas maksimal. Nih, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Pangkas di sini. Jadi dipangkas di 2, 3, 4 di sini, itu adalah spur pruning. Nah, pemangkasan can pruning adalah 4 ke atas. Jadi pemangkasan 4 ke atas itu kita sebut can pruning. Jadi pemangkasan anggur ini kita hanya mengenal 2 istilah, can pruning dan spur pruning. Tetapi di iklim tropis Indonesia kita telah mempraktekkan dan banyak yang berhasil dengan potes pucuk. Jadi istilahnya tambah 1, can pruning, spur pruning, dan potes pucuk. Seperti itu ya. Oke, kita akan praktekkan cara meramu pupuknya dan takaran dari masing-masing pupuknya, perbandingannya. Oke, kita mulai. Ini di tahap pertama, kita menggunakan pupuk lengkap. Kenapa pupuk ini kita gunakan lengkap? Karena melihat kondisi pohonnya. Di sana belum terlalu vigor. Dan apabila sudah vigor, biasanya kita hanya berikan MKP saja untuk pengaplikasian pertama. Tetapi ini karena melihat kondisi tanaman, kita sesuaikan dengan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Kita menggunakan pupuk ini lengkap. Baik makro primer, makro sekunder, dan mikro esensialnya. Nanti di periode kedua kita hanya akan berikan MKP dan KNO3 saja. Di ketiga MKP saja, di keempatnya saya berikan lengkap kembali. Kemudian di minggu kelima kita pangkas. Berapa takaran yang ideal untuk masing-masing pupuk ini? Ini MKP kita gunakan 1 sendok. Ini kita urut ya. Jadi biar nggak keliru. Karena kalau kebanyakan nanti justru tidak baik. Karena ini semua MKP, KNO3 putih, ini adalah NPK yang kita pisahkan. Ini K dan P, kalium dan fosfat. Dan ini kalium dan nitrogen atau nitrat di KNO3 putih. Jadi ini dua ini NPK, unsur hara makro primer. Sedangkan kalsium dan magnesium serta sulfur ini adalah unsur hara makro sekunder. Dan boron ini adalah unsur hara mikro. Jadi kita memberikan pupuk makro primer, makro sekunder, dan mikro esensial. Makro primernya adalah nitrogen, fosfat, dan kalium. Makro sekundernya adalah kalsium, magnesium, dan sulfur. Nah, di antara ini bisa kita lihat di mana sulfur. Sulfur berada di pupuk magnesium sulfat. Ini kandungannya sulfur dan magnesium. Kalsiumnya terdapat di kalsium nitrat. Artinya makro sekunder, kalsium, sulfur, dan magnesium lengkap ada di sini. Kita akan melakukan perbandingan ramuannya, cara meramunya. Ini misalkan ini 1, KNO3-nya setengah. Oke. Kalau ini 1 sendok, KNO3 setengah sendok. Itu takaran idealnya. Nah, ini makro primernya. Makro sekundernya, kalau KNO3 putih setengah sendok, maka kalsium dan magnesiumnya 1/4 sendok. Lalu boron ini, karena makro sekundernya 1/4, boronnya adalah 1/4-nya kita bagi 2 atau 0,12%. Kalau ini 0,25, ini 0,12. Jadi 1/4 kita bagi 2. Gitu ya. Kita mulai. Ini MKP. Kita akan masukkan ke dalam air 10 liter. Ini air 10 liter yang sudah kita siapkan. Kita berikan MKP 1 sendok makan. Ini agak sulit nih. Bentar dulu.
Ini 1 sendok makan, tidak terlalu penuh ya. Kita masukkan ke sana. Dan ini setengah sendok makan. Ini setengah ya. Oke. Ini 1/4. Jadi MKP-nya 1, KNO3 putihnya setengah, pupuk kalsiumnya nih 1/4, magnesium sulfat 1/4, dan ini boron. Nah, kurang dari 1/4. Jadi kalau takarannya sulfur 1/4, ini setengahnya. Kita 1/4 kita bagi 2 nih, seperti ini. Ya. Ini adalah boron. Kita masukkan ke sana. Seperti itu. Jadi boron ini adalah unsur hara mikro esensial bagi tanaman anggur. Butuhnya sedikit tetapi kita harus berikan. Kalau ini kita umpamakan kita makan ini nasi, ini lauk pauk, ini sambal. Jadi lengkap. Atau kerupuk lah. Jadi dengan kita memberikan unsur hara makro, primer, makro, sekunder, dan mikro esensial lengkap ini mencukupi kebutuhan nutrisi atau unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman di fase generatif ini. Kita akan aplikasikan. Oke, ini setelah kita campurkan, kita siramkan merata ke sekitar pohonnya. Radiusnya sekitar 80 cm melingkar. Dari bawah pohon seperti ini melebar. Karena ini perakarannya sudah mulai melebar ya. Tetapi kita pastikan akar tidak terlalu jauh karena kita melakukan pruning akar untuk melokalisir perakarannya. Ini aplikasi pertama di minggu pertama di pupuk generatif ini. Jadi nanti akan kita aplikasikan sebanyak 4 kali sampai kita lakukan pruning di minggu kelima. Oke, seperti itu. Ini pohon saya tanam tanpa kuhe dari awal ya. Oke. Jadi pertanyaan rekan kita yang menanyakan kapan yang waktu yang tepat bagi kita untuk mengaplikasikan pupuk generatif pada tanaman anggur supaya ketika kita pangkas nanti berbuah, di video kali ini sudah saya jawab. Dan jika masih belum jelas dari video ini yang saya buat ini, kawan-kawan bisa sampaikan di kolom komentar. Sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.